Diduga fiktif, PKBM Plamboyan di Garut serap dana ratusan juta, tanpa kegiatan jelas. Garut skandal dugaan penyalahgunaan dana pendidikan mencuat dari lembaga pendidikan non-formal PKBM Plamboyan yang beroperasi di bawah naungan Yayasan Baniah Fahril Madjid, beralamat di Kampung Galumpit, RT 003 RW 024, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Tim investigasi media mendapati fakta mencengangkan di lapangan. Bangunan yang diklaim sebagai sekretariat PKBM, ternyata hanyalah rumah kontrakan milik warga bernama Tatang, dengan kondisi kumuh, tidak layak sebagai pusat kegiatan pendidikan, dan tanpa papan data lembaga. Tidak ditemukan jejak kegiatan belajar mengajar, bahkan kesan kosong, dan terbengkalai begitu terasa. Menurut data resmi, PKBM Plamboyan tercatat memiliki 274 peserta didik, dan telah menerima dana BOSP sebesar Rp382.500.000. Namun sangat disayangkan, tidak ada aktivitas belajar yang bisa diverifikasi secara langsung. Seorang warga bernama Yayah yang mengaku sebagai koordinator siswa, menyatakan bahwa kegiatan belajar dilakukan lewat grup WhatsApp, dan hanya sekitar 90 siswa yang aktif, ujarnya. Lebih mengejutkan, Yayah secara terang-terangan menyebut bahwa PKBM Plamboyan adalah milik pribadi Bandi, yang dikenal sebagai mantan pejabat pendidikan non-formal, PNF Kecamatan Cilawu. Sementara Kepala PKBM, Resa Asofianti, disebut bekerja sebagai bidan di Puskesmas Cempaka, tandasnya. PKBM Plamboyan berada di bawah Yayasan Baniah Fahril Madjid yang beralamat di Kampung Babakan Lio, Kecamatan Garut Kota. Nama pimpinan yayasan tercatat sebagai M. Fahril Madjid Arafi, yang diduga kuat adalah anak kandung Bandi. Sementara operator yayasan adalah Delia Apriliani, dan operator PKBM adalah Ilham Hasanuddin. Struktur pengelolaan ini memunculkan dugaan bahwa lembaga dikelola secara tertutup dan berpotensi konflik kepentingan. Saat awak media mencoba menghubungi Bandi untuk konfirmasi, tidak ada tanggapan. Didatangi ke rumah, ia tidak ditemukan. Pesan WhatsApp dan telepon juga tidak direspons hingga berita ini dirilis. Ketua Rayon FK PKBM, Iwan, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui peran Resa, dan mengarahkan agar wartawan langsung berbicara dengan Bandi karena Resa tidak aktif di grup rayon, tandasnya. Merujuk pada Permendikbudristek No. 63, tahun 2022, setiap lembaga penerima BOSP wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kegiatan hanya formalitas dan tak ada pembelajaran real, maka itu adalah pelanggaran berat. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dan kelayakan adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Lebih jauh lagi, UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa penggunaan dana negara tanpa kegiatan yang dapat diverifikasi dapat digolongkan sebagai korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Temuan ini harus menjadi alarm keras bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum. Tidak boleh ada lagi dana negara yang dihisap oleh lembaga bayangan yang hanya beroperasi di atas kertas, tanpa manfaat bagi masyarakat. Jika dugaan ini terbukti, maka PKBM Plamboyan dan Yayasan Baniah Fahril Madjid patut diduga telah melakukan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, dan korupsi anggaran pendidikan. Kasus ini harus segera diusut tuntas hingga ke akar. Reporter, ASB.